Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Trian Doko di channel Bermain Jiwa. Bagaimana kemarin hasil kamu mengetes menahan nafas? Jadi di video ini saya akan lanjutkan, masih terkait dengan olah nafas. Nanti saya akan coba jelaskan bagaimana postur yang semestinya yang mendukung sistem pernafasan kita. Tapi sebelum ke sana, saya akan jelaskan lebih dalam mekanisme pernafasan kita. Sehingga nanti kamu tahu korelasi antara postur dan mekanisme pernafasan. Nah, nanti ketika kamu belajar lebih dalam tentang meditasi mistik, kamu menggunakan olah nafas ini, kamu mengolah frekuensimu lewat meditasi, jadi pada akhirnya kamu bisa memanfaatkan, kamu bisa setel sendiri nafas ini dengan frekuensi otakmu. Oke, buat kalian yang baru di sini, di channel ini saya membagikan 3 hal, yakni terkait meditasi, mistik, dan metafisik. Semua ini berangkat dari perjalanan spiritual saya, dari pengalaman pribadi. Sampai akhirnya saya tahu bahwa bagaimana kita bisa belajar dari dalam diri. Di sana kita bisa menemukan apa yang saya maksud dengan guru sejati. Jadi kalau kalian tertarik, silahkan kamu subscribe, aktifkan notifikasi, saya akan coba update terus semua hal yang terkait dengan meditasi mistik. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Oke, kembali lagi pada tes yang saya bagikan. Poin pentingnya di sana yang perlu kalian catat adalah bukan seberapa lama kalian mampu menahan nafas. Jadi yang kita cari adalah batas ambang alamiah dari tubuh kalian ketika ada keinginan menghirup udara atau oksigen. Jadi hal yang salah yang selama ini kita tidak ketahui adalah proses pernafasan ini adalah proses keseimbangan antara CO2 dan O2. Jadi baik oksigen maupun karbon dioksida itu berperan penting dalam pernapasan kita. Kenapa? Karena hemoglobin dalam darah itu mampu mentransfer oksigen ketika memang ada karbon dioksida di sana. Yang terjadi ketika kamu menghirup nafas berlebihan, maka kamu akan kehilangan karbon dioksidanya. Jadi oksigennya pun menjadi lebih sedikit atau sulit dilepaskan dari hemoglobin. Nah, proses tes kemarin itu seperti apa? Jadi ketika kalian menarik nafas, kemudian kalian tahan, artinya kalian membatasi O2 masuk lebih banyak dan juga mencegah karbon dioksida itu keluar dari paru-paru kalian. Jadi apa yang terjadi dalam paru-paru kalian, dalam darah kalian, itu level CO2-nya dibaca oleh tubuh. Semakin peka kalian pada level CO2 ini, semakin kalian ingin cepat menarik nafas lagi. Nah, kerugiannya di sana. Jadi ketika kalian semakin mampu mentoleransi karbon dioksida dalam paru-paru atau darah kalian, ini memberikan kesempatan oksigen itu ditransfer menjadi lebih maksimal. Jadi ini yang perlu kalian cari dari proses kalian melakukan tes kemarin. Apa yang terjadi ketika kalian terengah-engah ketika kalian melakukan aktivitas berat, itu bukan karena kekurangan oksigen, tapi kalian membuang lebih banyak karbon dioksida. Jadi proses kalian bernafas itu dari kalian menghirup udara, masuk ke paru-paru, ini kamu bayangkan ada pipa udara di sana. Ini seperti batang pohon. Kemudian ini bercabang, batang pohonnya tadi trakea. Kemudian ini bercabang menjadi 2 yang disebut bronki. Nah, bronki ini kemudian bercabang lagi, ada bronkial, sampai yang terakhir itu menjadi gambarannya seperti kamu melihat daun. Ini yang dikatakan alveoli, cabang-cabang kecil, di situ ada kapilerinya. Nah, kemudian prosesnya itu transfer oksigennya itu kalian bayangkan seperti ini. Kalau kalian kentut di ruangan, butuh waktu supaya kentut itu menyebarkan bau. Nah, ketika pintu itu dibuka, maka belum sempat itu menyebar, ada tekanan dari gas lain yang mempengaruhi maksimalnya kentutmu tadi menyebar. Jadi gambaran sederhananya seperti itu. Nah, kemudian ketika kamu menghirup udara tadi, jantung kemudian mengirimkan darah ke sana untuk mengangkut oksigen sekaligus menahan CO2 di sana. Ini mengalir ke seluruh tubuh. Nah, proses transfernya itu seperti gambaran ketika daun bernafas. Daun menghirup karbon dioksida, kemudian melepas oksigen. Ini yang terjadi dalam proses pernafasanmu. Oke ya, jadi
ini yang kamu lakukan kemarin dengan tes dan apa sebetulnya yang terjadi mekanisme pernafasanmu itu seperti ini yang saya maksud. Oke, kembali lagi pada hasil tesmu. Berapa detik kamu bisa tahan kemarin? Nah, angka-angkanya sebetulnya 40 itu adalah idealnya. Cukup batasan 20 detik sampai dengan 40 detik. Ini yang bisa ditoleransi. Kalau di bawah 20 detik, itu berarti kondisimu buruk. Nah, setelah 40 menuju 60, ini yang dikatakan kamu istimewa. Di atas 60, itu kamu melakukan dengan sempurna. Nah, ini angka-angkanya untuk mengukur ya. Sekarang, kembali lagi, pernafasan yang baik adalah semakin sedikit siklusnya dalam 1 menit. Artinya semakin sedikit kamu menghirup O2 sebetulnya. Jadi pernafasan yang semakin panjang, otomatis kan siklusnya semakin sedikit. Jadi ini kunci pernafasan yang baik. Tapi ini juga terkait dengan postur kalian bernafas. Karena postur menentukan udaranya itu masuk dan benar-benar maksimal kalian kelola. Kalian tidak bisa mengubah nafas kalian hanya dengan menghitung detiknya atau tahu berapa lama kalian bertahan. Ini adalah satu program bawah sadar kalian. Nah, sensornya itu dikirim dari level toleransi kalian pada karbon dioksida di tubuhmu. Nah, sekarang kita bahas posturnya. Jadi intinya nanti kamu tahu mekanismenya, kamu tahu ukurannya, kemudian kamu latih dan kamu biasakan. Postur yang saya bicarakan sekarang ini tidak hanya saat kamu melatih olah nafas, tapi ini yang nanti menjadi kebiasaanmu saat bernafas. Oke, bagaimana posturnya? Jadi pernafasan itu sebetulnya hanya 2, dada dan perut. Pernafasan dada yang buruk itu adalah yang ketika kamu sampai misalnya menggerakkan pundakmu. Jadi postur tubuhmu sampai bergerak, itu buruk. Artinya bagian dada atasmu ini yang semakin berperan dalam pernafasanmu. Nah, ketika kamu sudah bernafas dada, tapi tidak menggerakkan pundak, itu sudah baik. Nah, pernafasan yang paling bagus itu adalah pernafasan perut. Jadi indikatornya adalah ketika kamu bernafas dengan baik, postur itu bukan naik turun, tapi mengembang 360 derajat. Jadi kamu bayangkan dadamu itu mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Bukan naik turun. Oke ya. Nah, cara sederhana itu kamu bisa melakukan dengan berdiri atau duduk. Kamu letakkan tanganmu satu di dada dan satunya di perut. Kamu bernafas alami dan kamu rasakan sendiri bagian mana yang berperan dalam pernafasan. Ketika perutmu lebih banyak dominan bernafas, artinya kamu bisa dipastikan proses O2 dan keseimbangan CO2-nya tadi bisa seperti yang kita harapkan. Nah, kalian juga bisa melakukan tes ketika kalian tiduran. Ketika kalian tiduran, kamu letakkan buku di atas perut. Kamu rileks dan kamu perhatikan. Kalau pernafasanmu bagus, kamu lihat bagian mana yang bergerak. Ini lebih mudah. Kenapa? Karena ketika kamu tidur, biasanya itu lebih banyak menggunakan nafas perut. Nah, ada banyak cara lain yang sampai kemudian membuat semacam ikatan seperti sabuk, tapi yang elastis di bagian diafragma. Jadi diafragma itu adalah bagian bawah dari dadamu. Dia seperti, diafragma ini seperti kantung, mengembang dan mengempis, mengembang dan mengempis. Jadi ketika kamu paham seperti apa sih bayangan postur yang benar ketika bernafas, ini ada kaitannya nanti dengan bagaimana kamu maksimal mendayagunakan level keseimbangan antara CO2 dan O2-mu. Oke ya, jadi ini yang saya sampaikan ke kalian tentang olah nafas. Ketika ini nanti kamu bisa proses, kamu biasakan, otomatis nanti banyak hal yang berubah dari sana. Hanya dari hal yang sederhana ini. Maka kamu perhatikan proses perkembangan olah nafasmu dari waktu ke waktu. Kamu ukur berulang kali itu masalah tahanan nafasnya, kamu perhatikan posturnya, dan kamu akan lihat nanti hasilnya, efeknya. Sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka, silakan berikan like. Kalian bisa bagikan video ini juga. Saya harap olah nafas menjadi semakin baik. Dan nanti kita lihat apa efeknya di dalam kamu belajar meditasi mistik. Karena nanti kita akan manfaatkan ini untuk menyetel apapun yang akan kita cobakan dalam meditasi mistik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.